Hai, balik lagi di Mau Cerita. Seperti biasa sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel ini. Loncengnya aktifin juga dong biar gak ketinggalan setiap video terbarunya. Kali ini kita bahas lagi film dari Korea Selatan yang lagi jadi perbincangan di mana-mana. Padahal film ini rilisnya 2017. Film ini berjudul Forgotten atau Yang Terlupakan. Film ini menceritakan tentang Jin Sok yang baru saja pindah ke sebuah rumah baru dengan kedua orang tuanya dan kakak laki-lakinya bernama Yosok. Awalnya semuanya berjalan baik-baik saja hingga suatu ketika Yosok diculik dan kembali 19 hari kemudian dengan keadaan yang sehat. Akan tetapi dia tidak mengingat setiap kejadian yang dialaminya. Sejak hari itu, Jin Sok merasakan ada perubahan di diri kakaknya dan dia mencurigai bahwa yang kembali bukan kakaknya yang asli. Bagaimana Jin Sok mengungkap misteri yang dialaminya? Biar nggak berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan kepanikan Jin Sok yang sudah mengalami mimpi buruk saat perjalanan menuju rumah baru dengan kedua orang tuanya dan kakaknya yang bernama Yosok. Yosok ini merupakan kebanggaan di keluarga karena dia sangat jenius dan memiliki kepribadian yang sangat menyenangkan. Jin Sok sangat mengagumi kakaknya. Berbeda dengan Jin Sok yang menderita neurasthenia kronis, di mana kondisinya menjadi sangat sulit dalam mengingat sesuatu. Sesampainya di rumah baru, Jin Sok merasakan bahwa dia seperti pernah tinggal di rumah ini. Yosok pun langsung mengajak Jin Sok masuk ke dalam rumah. Di sini ini terlihat kaki kiri Yosok pincang karena kecelakaan 1 tahun yang lalu. Saat akan memasukkan barang ke kamar, Jin Sok merasa heran karena dia dan kakaknya harus satu kamar, padahal ada kamar lain yang masih kosong dan bisa digunakan. Di sana, Yosok pun menjelaskan bahwa pemilik rumah sebelumnya masih menyimpan barang pribadi di kamar itu dan kemungkinan akan diambil 1 bulan lagi, sehingga mau tidak mau Jin Sok dan Yosok akan sekamar dalam 1 bulan ke depan. Di malam hari, saat mereka sedang makan malam, Jin Sok kembali menanyakan kamar sebelah. Di sana ayahnya meminta agar jangan masuk ke kamar itu karena pemilik sebelumnya memohon agar jangan masuk ke sana. Ayahnya mengira ada kemungkinan banyak barang pribadi di sana, jadi mereka harus menghormatinya. Tidak lama Jin Sok mendengar benturan di atas, tepat di kamar yang kosong. Tapi ibunya mengatakan bahwa itu suara guntur karena memang malam itu sedang akan turun hujan. Singkat cerita, Jin Sok dan Yosok sudah bersiap akan tidur. Sebelum tidur, Jin Sok mendengarkan lagu. Saat mendengarkan lagu, Jin Sok kembali mendengarkan suara aneh. Dia pun memutuskan mendatangi kamar kosong itu. Dan tiba-tiba, kakaknya menghentikan Jin Sok dari belakang. Jin Sok mengatakan bahwa dia kembali mendengar suara-suara aneh, tapi saat Yosok mengeceknya, dia tidak mendengar apapun. Yosok pun mengajak Jin Sok mencari udara segar keluar rumah. Saat sedang menikmati pemandangan di malam hari, Yosok ditelepon oleh ayahnya untuk mencarikan data, dan Yosok meminta Jin Sok menunggunya karena dia akan kembali lagi. Di scene ini terlihat Yosok sedang berjalan menuju ke rumah, dan tiba-tiba ada sekelompok orang yang menyerangnya. Sedangkan Jin Sok juga sedang kembali pulang karena lambat menunggu Yosok. Di perjalanan, Jin Sok melihat Yosok sedang dipukuli. Dia pun berlari untuk menyelamatkan kakaknya, akan tetapi dia terlambat karena Yosok sudah dibawa menaiki mobil. Jin Sok pun berusaha untuk mengingat plat nomor mobil itu karena dia tidak sanggup untuk mengejarnya. Jin Sok kembali ke rumah. Karena penyakitnya, Jin Sok menjadi sangat mudah kelelahan dan dia pun pingsan. Keesokan harinya, Jin Sok pun tersadar. Di sana dia menanyakan keadaan kakaknya kepada orang tuanya. Akan tetapi ayahnya mengatakan bahwa polisi sedang berusaha mencari Yosok dan ingin segera bertemu dengan Jin Sok agar bisa dimintai keterangan. Jin Sok pun menemui polisi. Sayangnya Jin Sok tidak mengetahui wajah yang menyerang kakaknya. Akan tetapi dia menyebutkan bahwa dia mengingat plat nomor dari mobil yang menculik kakaknya. Polisi pun mengatakan bahwa plat nomor yang disebutkan Jin Sok merupakan plat nomor palsu. Ditambah, polisi meragukan kebenaran Jin Sok karena kondisinya mengalami penyakit neurasthenia, sehingga menurut mereka Jin Sok ada kemungkinan salah melihat plat nomornya. Jin Sok merasa kesal, karena dia sangat yakin dengan apa yang dia ingat. Orang tuanya pun meminta para polisi untuk mengizinkan Jin Sok istirahat dulu karena fisiknya masih sangat kelelahan. Hari demi hari berlalu dan tidak ada satupun titik terang keberadaan Yosok. Jin Sok pun setiap malam mengalami mimpi buruk tentang seorang pria yang sangat sadis. Akan tetapi Jin Sok tidak tahu siapa pria yang terus muncul dalam mimpinya.
Keesokan paginya, Jin Sok dikejutkan dengan kehadiran kakaknya di depan matanya setelah 19 hari menghilang. Akan tetapi, Yosok tidak mengingat apa yang sudah terjadi dengannya selama itu. Yosok pun dicek ke dokter dan ternyata dia mengalami amnesia disosiatif, di mana dia melupakan kejadian buruk dalam hidupnya. Sebelum tidur, Jin Sok mengatakan bahwa selama ini dia sangat khawatir dengan keadaan Yosok, dan di sana mereka saling tersenyum, menunjukkan rasa lega. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Saat tengah malam, Jin Sok melihat kakaknya tidak ada di kasur. Jin Sok tidak menghiraukannya dan kembali tidur. Keesokan paginya, Jin Sok dan Yosok sedang sarapan. Di sana Jin Sok menanyakan kakaknya yang pergi tengah malam. Akan tetapi, Yosok mengatakan bahwa dia semalam tidak pergi kemana-mana. Mendengar hal itu, Jin Sok pun terheran-heran. Bahkan ketika Yosok akan pergi, Jin Sok melihat kaki kanan Yosok yang pincang. Padahal sebelumnya kaki kirinya lah yang pincang. Akan tetapi Jin Sok tidak merasa curiga sama sekali. Dia masih mengira ada kemungkinan dia salah melihat. Singkat cerita, di malam hari Jin Sok sedang belajar untuk persiapan menuju perguruan tinggi. Karena kelelahan, Jin Sok pun tertidur di meja belajarnya. Tidak lama di belakang Jin Sok muncul Yosok yang memperhatikan Jin Sok. Yosok mengambil pensil mekanik dan menekan isi pensil itu agar keluar seperti ingin menusuk mata Jin Sok. Karena isinya sudah mau habis, pensil itu tidak mengenai mata Jin Sok. Yosok pun meninggalkan Jin Sok. Setelah Yosok pergi, Jin Sok pun terbangun. Ternyata dia sadar apa yang dilakukan oleh kakaknya. Jin Sok pun mengikuti Yosok keluar dan betapa terkejutnya Jin Sok melihat kakaknya tidak pincang sama sekali. Jin Sok terus mengikuti kakaknya. Dia merasa aneh kakaknya pergi ke jalan gang kecil yang cukup kumuh. Yosok terhenti di sebuah tempat dan dia bertemu dengan dua pria yang ternyata pria itu adalah polisi yang menanyai Jin Sok dulu. Jin Sok pun kembali mengikuti Yosok dari belakang. Akan tetapi, Jin Sok dicegah oleh dua orang yang ditemui Yosok sebelumnya. Jin Sok pun berlari menghindari mereka. Setelah menghindari kejaran dua orang pria itu, dari belakang Jin Sok dibius oleh Yosok. Jin Sok pun terbangun, akan tetapi dia kembali ada di meja belajarnya. Dan Jin Sok terkejut mengetahui kakaknya ada di kamar itu. Yosok pun menanyakan respon Jin Sok yang sangat terkejut melihatnya. Jin Sok pun berlari menuju kamar mandi. Yosok mengejarnya dan menanyakan keadaan Jin Sok. Jin Sok pun mengungkapkan bahwa dia mengikuti Yosok semalam dan melihat Yosok menemui dua orang pria yang mengejarnya semalaman. Mendengar hal itu, Yosok mengatakan bahwa Jin Sok mengalami mimpi buruk lagi dan tiba-tiba suara Yosok pun terhenti. Mengetahui suara Yosok yang sudah menghilang, Jin Sok pun keluar sambil membawa besi. Dan tidak lama, kakaknya pun muncul menghentikan tindakan Jin Sok. Yosok berusaha menjelaskan bahwa yang dialami Jin Sok tidak nyata. Yosok pun menanyakan apakah Jin Sok kemarin makan obat. Mendengar hal itu, Jin Sok teringat saat akan membawa obatnya yang terjatuh, ternyata kemarin Jin Sok tidak sempat mengambilnya. Jin Sok pun mulai memahami bahwa ada kemungkinan dia mengalami halusinasi karena tidak minum obat. Singkat cerita, Yosok pun pergi. Dan Jin Sok melihat di jendela kakaknya pincang saat berjalan. Akan tetapi saat akan mulai kembali belajar, Jin Sok menemukan isi pensil mekanik di atas meja. Jin Sok kembali curiga dengan kejadian tadi malam. Lalu di sini selanjutnya terlihat Jin Sok yang menemui ibunya dan dia mengatakan semua yang telah terjadi tadi malam. Jin Sok mencurigai bahwa orang yang tinggal bersama mereka sekarang bukan kakaknya lagi. Mendengar hal itu, ibunya sangat terkejut dan mereka memutuskan untuk mengikuti Yosok jika keluar rumah lagi nanti malam. Setelah berbincang dengan ibunya, Jin Sok memutuskan memasuki ruangan kosong yang selama ini dilarang untuk memasukinya. Saat masuk ke dalam ruangan, betapa terkejutnya Jin Sok melihat kakaknya tergantung di sana. Akan tetapi ternyata itu semua hanya mimpi yang dialami Jin Sok. Jin Sok pun pergi ke bawah untuk mengambil minum. Saat akan kembali ke kamar, Jin Sok mendengar ibunya menelpon seseorang. Di sini terungkap bahwa ibunya melaporkan semua ucapan Jin Sok tadi siang sambil mengatakan bahwa anak itu sudah menyadari semuanya. Jin Sok sangat terkejut dan langkah Jin Sok terdengar oleh ibunya. Untungnya Jin Sok sempat bersembunyi. Akan tetapi, terdengar ibunya yang akan mengecek ke kamar Jin Sok. Jin Sok pun berusaha menuju kamarnya melalui jendela.
Saat masuk ke dalam kamar, ibunya melihat tubuh Jin Sok basah kuyup dan dia mengatakan bahwa Jin Sok bermimpi buruk sampai keringatnya sangat banyak. Tapi saat itu juga, ibunya sadar bahwa Jin Sok masuk lewat jendela dan dia pun meninggalkan Jin Sok. Ibunya kembali ke bawah dan menelpon anggota keluarga lainnya untuk segera pulang. Tapi detik itu juga, ibunya mendengar seseorang terjatuh. Ternyata Jin Sok kabur dari rumahnya. Saat akan pergi, Jin Sok bertemu dengan ayahnya. Di waktu yang sama, ibunya dan seseorang muncul di belakang Jin Sok. Jin Sok pun berlari dan kabur dari mereka. Setelah Jin Sok berhasil diselamatkan polisi, di sana Jin Sok menjelaskan bahwa dia dikurung oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarganya. Akan tetapi Jin Sok juga masih belum paham dengan maksud yang mereka lakukan. Polisi pun mengecek usia Jin Sok dan tertulis 41 tahun. Mendengar hal itu, Jin Sok mengatakan usianya bukan 41 tahun, tapi 21 tahun. Polisi pun merasa heran karena tahun lahir Jin Sok 1977, sehingga tahun ini Jin Sok berumur 41 tahun. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Jin Sok tidak menyadari bahwa sekarang sudah 2017, sedangkan Jin Sok masih merasa bahwa sekarang masih di tahun 1997. Polisi pun merasa heran dan meminta Jin Sok melihat sekitar. Di sana, Jin Sok terkejut dengan banyaknya perubahan yang ada. Dia semakin meyakini bahwa sekarang memang bukan 1997. Jin Sok bahkan melihat wajahnya di cermin yang sudah berubah sangat tua. Scene selanjutnya terlihat Jin Sok yang kembali pulang. Jin Sok pun pergi ke atas dan dia masuk ke kamar yang dulunya dilarang untuk dimasuki. Saat masuk ke dalam kamar, Jin Sok sangat terkejut karena banyak darah di mana-mana. Seakan-akan ruangan tersebut menggambarkan bahwa sudah terjadi pembunuhan di sana. Tidak lama, muncul Yosok dan kedua orang tuanya. Jin Sok pun meminta penjelasan dari mereka. Yosok pun menceritakan semua yang diinginkan oleh Jin Sok. Ternyata 20 tahun yang lalu terjadi pembunuhan satu keluarga di rumah yang saat ini mereka tinggali. Pada saat itu, berita pembunuhan ini menjadi perbincangan di mana-mana. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tahun ke tahun, kasus itu pun terlupakan karena polisi tidak bisa menemukan pelakunya. Keluarga korban tidak terima bahwa kasus ini akhirnya ditutup karena bertahun-tahun tidak ada kemajuan apapun. Keluarga korban membayar seseorang untuk menginvestigasi kasus ini, dan akhirnya 4 tahun kemudian mereka berhasil menemukan Jin Sok. Selama menginvestigasi Jin Sok, mereka tidak mendapatkan hasil apapun, karena Jin Sok terus mengatakan bahwa dia tidak ingat apapun. Awalnya, Yosok mengira Jin Sok berpura-pura, akan tetapi seiring berjalannya waktu, instingnya mengatakan bahwa orang yang di depannya memang benar-benar tidak ingat apapun. Di sisi lain juga Yosok dihadapi dengan dilema, di mana dia tidak bisa langsung membunuh penjahat yang tidak mengingat tindakannya. Sehingga Yosok meminta seorang penghipnotis yang dulu bekerja di polisi untuk membantunya. Di sana mereka mendapatkan jawaban bahwa kondisi Jin Sok mengalami amnesia disosiatif, di mana dia melupakan masa terburuknya dan terjebak selalu di masa-masa indahnya, yaitu saat usia 20 tahunan. Mereka pun memutuskan mencoba mengungkap ingatan masa lalu Jin Sok dengan berpura-pura menjadi ibu, ayah, dan kakaknya di masa lalu. Karena saat dihipnotis, Jin Sok selalu mengatakan bahwa dia saat ini sedang berada di mobil bersama keluarganya menuju ke rumah barunya. Obat yang selama ini Jin Sok makan pun adalah obat untuk menginduksi hipnotis. Suara yang didengar Jin Sok, ternyata memang ada seseorang di atas sana. Mereka sedang membuat kamar itu kembali seperti tempat kejadian pembunuhan. Itulah kenapa mereka melarang Jin Sok masuk ke kamar. Awalnya, mereka akan memulai mengajak Jin Sok masuk ke kamar malam itu juga, karena kebetulan hari ini hujan. Sama persis dengan kejadian malam pembunuhan. Akan tetapi rencananya gagal saat Yosok ditangkap oleh polisi atas tuduhan penipuan dan kekerasan. Setelah keluar dari kantor polisi pun, mereka masih belum bisa melakukan rencananya, karena hujan tidak kunjung turun. Saat malam di mana Jin Sok mengikuti Yosok, sebenarnya Yosok menyadari kehadiran Jin Sok di belakangnya. Dan semua kecurigaan Jin Sok memang sudah tercium sejak saat itu. Setelah mendengar semua fakta yang terjadi, Jin Sok mempercayainya. Tapi dia masih merasa bahwa bukan dialah pelaku pembunuhan satu keluarga. Dan tiba-tiba, Jin Sok pun keluar dari mobil itu. Kejar-kejaran pun tidak bisa terhindari.
Jin Sok berlari menuju jalan yang lebih sempit tapi bukan halangan untuk Hyosok mengejarnya. Karena sangat fokus dengan Jin Sok, Hyosok tidak memperhatikan jalan dan terjadilah tabrakan. Jin Sok melihat Hyosok yang sudah tidak berdaya dan pergi meninggalkannya. Sayangnya, Jin Sok pun tertabrak oleh mobil dan di sana dia pun pingsan. Jin Sok dibawa ke rumah sakit dan dalam masa kritisnya, Jin Sok teringat masa lalu pada tahun 1997 dengan keluarganya. Ternyata di perjalanan menuju rumah baru, keluarga Jin Sok mengalami kecelakaan. 6 bulan setelah kecelakaan, Jin Sok kehilangan kedua orang tuanya dan kakaknya dalam keadaan koma. Jin Sok mencari uang ke sana kemari untuk operasi kakaknya, akan tetapi dia sangat kesulitan akan hal itu. Di tengah keputusasaan, Jin Sok menuliskan kesulitannya di ruang chat online dan seseorang membaca keluhan Jin Sok. Orang itu berani membayar Jin Sok berapapun asalkan dia mau dibayar untuk membunuh seseorang. Jin Sok diberi waktu hingga esok hari untuk memutuskannya. Jin Sok sangat bimbang, akan tetapi mengingat keadaan kakaknya, Jin Sok pun menerima tawaran itu. Jin Sok pun menerima telepon dari seseorang. Di sana orang itu menyebutkan alamat rumah korban, letak kunci rumah, dan jumlah orang yang ada di rumah itu. Ada 1 wanita dan 2 anak. Jin Sok hanya diminta untuk membunuh wanitanya saja. Saat akan melakukan aksinya, Jin Sok melihat wanita itu tidur dengan anak lelakinya yang masih kecil. Jin Sok merasa iba dan mengurungkan niatnya. Saat akan pergi, wanita itu pun terbangun. Dia mengira Jin Sok adalah suaminya. Jin Sok meminta agar jangan berteriak dan wanita itu menurutinya. Tidak lama, anaknya yang satu lagi keluar dan langsung berteriak. Teriakan anak itu membuat Jin Sok sangat panik dan mengejar, meminta agar berhenti berteriak. Akan tetapi Jin Sok tidak sengaja menusuk anak itu. Sang ibu melihat anaknya sudah terbujur kaku dan dia pun ikut berteriak. Melihat hal itu, Jin Sok pun membunuh wanita itu. Jin Sok pun turun ke bawah dan dia bertemu dengan anak lelaki. Anak itu menanyakan ibunya dan kakaknya. Jin Sok meminta anak itu untuk masuk selimut dan berhitung sampai 100. Anak itu menuruti Jin Sok. Saat akan meninggalkan rumah, Jin Sok sempat melihat foto keluarga. Ternyata itu adalah keluarga dokter yang menangani kakak Jin Sok. Jin Sok langsung mendatangi dokter itu. Dia menanyakan alasan dokter ingin membunuh istrinya. Ternyata dokter itu ingin mendapatkan uang asuransi. Tapi dia tidak ingin jika anaknya yang mati juga. Saat akan menjatuhkan Jin Sok, tidak sengaja malah dokter itu yang terlempar ke bawah. Sejak kejadian itu, Jin Sok sangat tertekan. Singkat cerita, Jin Sok tersadar dan dia melihat Hyosok ada di ruangan itu. Hyosok pun mendekati Jin Sok. Dia akan menyuntikkan cairan mematikan kepada Jin Sok. Tapi saat itu juga Jin Sok mengatakan bahwa dia ingin menemui keluarga korban. Jin Sok ingin mengungkapkan penyesalannya. Mendengar hal itu, Hyosok pun terhenti. Dia menyadari ingatan Jin Sok telah kembali. Hyosok pun menebak bahwa yang menyuruh Jin Sok adalah suami korban. Karena sebelumnya Hyosok mendapat informasi bahwa sebulan sebelum kematian istrinya, dokter itu mendaftarkan asuransi. Keluarga korban sangat ingin tahu kebenarannya. Dan di sini terungkap bahwa Hyosok adalah anak laki-laki yang dibiarkan hidup oleh Jin Sok saat malam kejadian. Hyosok menjelaskan bagaimana harta warisan diambil oleh keluarga besarnya dan dia dibuang ke panti asuhan. Hidupnya sangat kesulitan selama ini. Hyosok menanyakan kembali apakah ayahnya yang menyuruhnya membunuh keluarganya. Tapi di sini Jin Sok malah mengaku bahwa dialah yang melakukannya, tanpa suruhan siapapun. Mendengar hal itu, Hyosok tidak percaya begitu saja. Dia tahu Jin Sok berbohong. Hyosok pun pergi meninggalkan Jin Sok. Setelah Hyosok pergi, Jin Sok menyuntikkan cairan yang ditinggalkan Hyosok sebelumnya. Sedangkan di sini terlihat Hyosok yang lompat dari lantai atas. Mereka berdua mengakhiri hidupnya. Di akhir scene, terlihat masa lalu Jin Sok yang ternyata sempat bertemu dengan Hyosok saat masih kecil, dan nama aslinya adalah Song-wook. Oke, itu dia akhir cerita dari film Forgotten. Pantes sih ramai diperbincangkan ya, karena alur ceritanya tuh yang cukup unik. Kepikiran aja mengungkap pembunuhan dengan berpura-pura jadi keluarganya dulu. Aku sih menyayangkan masa lalu Jin Sok yang ternyata mengerikan, padahal menurut pandanganku seharusnya dia itu lari aja keluar saat si anak perempuan teriak. Dan aku ikut sedih juga Hyosok alias Song-wook ikut mengakhiri hidupnya.
Ya mungkin karena sudah lelah menghadapi hidupnya yang sudah sangat berat sejak kecil. Terima kasih sudah nonton alur film Maur Cerita dan kalian silahkan tonton video Maur Cerita yang lainnya. Sampai jumpa di video Maur Cerita selanjutnya. Bye!